never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Hai semuanya, Assalamualaikum. Teman-teman, kenalin, ini kucingku namanya Mocha. Mocha lagi grooming sambil nikmatin suasana pagi. Seru banget kayaknya ya. Sebenarnya kucingku ada dua, yang satu namanya Mochi. Cuma kebetulan Mochi lagi ngelonin anaknya karena baru habis lahiran. Oh ya, hari ini aku mau share daily activity-ku tentang persiapan mengajar online. Sebelum mulai persiapan, ini aku beres-beres rumah dan kamar terlebih dahulu. Biasanya kalau beberes, aku lebih suka memulai dari kamar. Karena menurutku kalau kamar sudah rapi dan bersih, jadi lebih bersemangat membersihkan yang lain. Nah, kalau teman-teman di sini sukanya mulai dari mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya mau mulai dari manapun itu sama aja ya, karena tujuannya juga sama, bersih-bersih supaya rumah terlihat bersih dan rapi. Ini aku beresin tempat tidur, bantal dan bed covernya aku kebutin. Spraynya juga aku kebutin pakai sapu lidi supaya lebih nyaman kalau mau dipakai pas jam istirahat siang. Terus ini aku juga rapin bed covernya, aku taruh di bagian ujung bawah kasur supaya kalau mau selimutan jadi lebih gampang. Lanjut, ini aku beresin meja rias dan belajar, aku lap-lap dulu mejanya. Dan ini ritual wajib banget kalau bersihin meja, karena mejanya berwarna putih, jadi harus dilap dulu supaya nodanya bisa hilang. Habis itu aku rapiin cas karena habis ngecas handphone tadi subuh. Oke, ini aku udah mandi, siap-siap buat mengerjakan persiapan mengajar online. Kebetulan hari ini aku memang ada jam mengajar, jadi harus dipersiapkan bahan ajar apa saja yang akan disampaikan kepada siswa, agar saat pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Nah, menurutku mengajar online ini punya tantangan tersendiri. Jadi kita sebagai pendidik harus lebih kreatif dan interaktif supaya siswa nggak bosan saat pembelajaran. Dikit cerita nih ya teman-teman, kenapa sekolah tempat aku mengajar harus online sementara waktu. Nah, sedangkan sekolah-sekolah di kotaku sudah offline dan tatap muka. Karena memang sekolah tempatku mengajar sedang tahap relokasi dan pembangunan sekolah baru di tempat yang baru. Nah, doakan prosesnya cepat selesai dan kami para pendidik bisa segera bertemu dengan murid-murid. Nah, ngomong-ngomong mengenai persiapan ngajar online, kali ini aku mau buat kuis menggunakan platform Quizizz. Nah, mungkin untuk teman-teman pendidik udah gak asing lagi dengan Quizizz ya. Quizizz ini adalah salah satu platform yang melibatkan siswa untuk bisa melakukan pelajaran secara interaktif. Nah, Quizizz ini sangat mudah banget digunakan. Teman-teman bisa membuat soal atau bisa mencari soal sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, platform ini juga nggak cuma bisa dipakai oleh pendidik. Buat bunda-bunda di rumah yang mau ngajarin anaknya selepas pulang sekolah, juga bisa banget pakai media Quizizz ini dalam mengajari anak-anaknya. Karena memang saat ini kita semua sudah terhubung dengan smartphone, jadi lebih gampang untuk mengajar kembali ke anak-anak kalau misalkan mereka sudah pulang sekolah. Nah, untuk penggunaan Quizizz ini pun amat sangat mudah. Bunda-bunda atau teman-teman semuanya bisa langsung daftar di quizizz.com, kemudian masukkan email aktif dan password. Setelah itu nanti akan terdapat beberapa menu yang bisa dipilih. Misalkan teman-teman sebagai pendidik, teman-teman bisa langsung membuat soal, atau misalkan tidak sempat membuat soal, teman-teman bisa memilih soal-soal yang ada di platform. Nah, di Quizizz ini sangat mudah untuk sistem poin dan ranking. Jadi kita bisa langsung melihat seberapa poin siswa yang mengerjakan kuis di platform ini. Kemudian di platform ini juga dipilihkan opsi jawaban, serta kita juga bisa memilih soal seperti apa yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, kali ini kebetulan
aku milih soal multiple choice, dan kebetulan juga aku masukin sendiri soalnya tanpa mencari soal di platform. Menurutku platform Quizizz ini cuma punya satu kekurangan, yaitu peringkat siswanya itu naik turun sesuai kecepatan waktu, karena memang tidak hanya melihat benar atau salah jawaban siswa, tapi melihat kecepatan mereka mengerjakan kuis. Terus gimana kalau misalkan teman-teman mengampu mata pelajaran matematika atau fisika yang memang notabene-nya itu menggunakan angka, kemudian formulasi rumus dan sebagainya. Gak perlu khawatir karena di platform Quizizz ini sudah disediakan menu sendiri saat kita menulis soal. Jadi memang sudah diberi kemudahan oleh platform. Nah, kalau teman-teman pendidik tertarik, silahkan gunakan platform Quizizz ini sebagai salah satu media pembelajaran. Ini aku membuat soalnya sudah aku cocokin dengan LPP tatap muka. Jadi aku juga mencocokkan langkah-langkah pembelajaran yang udah aku buat di LPP. Jadi bisa disesuaikan sefleksibel mungkin dengan keadaan online saat ini. Mudah-mudahan aku berharap banget dengan adanya platform yang menarik seperti ini, siswa-siswa jadi tidak rasa bosan dan lebih bisa interaktif dalam pembelajaran. Nah, ini aku lagi madu-maduin soal, kemudian maduin juga dengan proses pembelajaran yang udah aku tulis di LPP. Aku sinkronkan dengan proses pembelajaran online hari ini. Jadi dibuat fleksibel mungkin agar siswa-siswa itu lebih interaktif nanti dalam belajarnya. Karena kalau misalkan online ini memang tantangannya adalah siswa itu mau mendengarkan kita atau enggak. Dan kebetulannya lagi kami menggunakan platform Discord untuk media penghubung antara siswa dan guru. Dan di media Discord ini aku juga pakai voice message, jadi nggak pakai ketik. Nah, semua siswa bisa mendengarkan apa yang aku sampaikan dan aku bisa share screen saat proses pembelajaran. Oh ya, kalau misalkan bunda-bunda semua dan teman-teman pendidik lainnya punya ide media pembelajaran yang jauh lebih interaktif, bisa banget komen di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan media pembelajaran aku ke depannya. Nah, mungkin ini aja dulu daily activity-ku hari ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa bermanfaat buat teman-teman pendidik lainnya, dan bisa menjadi acuan semangat kita semua untuk bisa lebih produktif, baik bunda-bunda yang di rumah maupun teman-teman pendidik lainnya. Oke, sampai bertemu lagi di next video. Sampai jumpa.